Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7 yang hebat dan soleh-solehah. Jumpa lagi dengan Pumela, tentunya tetap dalam pelajaran matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara menyajikan himpunan. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran berikut ini, diharapkan kalian nanti akan mampu menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata, mampu menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya, mampu menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir kalian mampu memahami apakah yang dimaksud dengan kesamaan himpunan. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Ini cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan ada 3. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata, yang kedua dengan mendaftar anggotanya, dan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini yang pertama ya, menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu bahwa untuk melambangkan sebuah himpunan biasanya akan digunakan huruf kapital seperti ini ya, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Misalnya yang pertama, B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Kemudian C adalah himpunan kendaraan beroda 4. G adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Kemudian A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, ini adalah contoh cara menyajikan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Mudah ya? Baik, selanjutnya adalah menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Nah, ini ada beberapa aturan penulisan yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama, penulisan anggota himpunan itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian, seperti tadi ya, untuk melambangkan himpunannya, kita gunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Sementara itu untuk anggotanya bisa kita tuliskan dengan menggunakan huruf kecil saja seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di contoh supaya lebih paham. Kemudian urutan elemen atau anggota pada himpunan itu tidak harus urut, jadi urutan tidak diperhatikan ya, boleh dibolak-balik. Dan satu hal lagi, tidak boleh ada elemen atau anggota himpunan yang ditulis lebih dari 1 kali. Jadi semua anggota himpunan itu dituliskan cukup 1 kali saja. Contohnya, nah ini misalnya ya, tadi B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Ini adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Selanjutnya, bila kita mendaftar anggotanya, maka penulisannya adalah seperti ini. B sama dengan, ini diawali dengan kurung kurawal, diakhiri juga dengan kurung kurawal. Jadi anggota himpunan itu ada di dalam kurung kurawal. Nah, karena nama-nama hari dalam seminggu, maka anggotanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masing-masing dari anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian selanjutnya, contohnya G adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Bila kita daftar anggotanya, maka G anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kenapa 12 di sini tidak kita masukkan sebagai anggota G? Karena di sini pernyataannya adalah kurang dari 12, maka 12 ini tidak termasuk dalam anggota G. Apabila pernyataannya ini kurang dari atau sama dengan 12, maka 12 kita sertakan sebagai anggota himpunan G. Seperti itu ya. Berikutnya, A adalah himpunan 5 huruf yang pertama. Maka anggota dari A adalah A, B, C, D, E. Nah, ini penulisannya adalah seperti aturan yang kedua tadi ya. Mengikuti aturan yang kedua bahwa untuk lambang himpunannya disimbolkan, lambang himpunannya disimbolkan dengan huruf kapital, kemudian anggotanya kita tuliskan dengan menggunakan huruf kecil saja. Contoh selanjutnya, ini sesuai aturan 3 ya, nanti kita pakai aturan 3. H adalah himpunan huruf penyusun kata Mamma Mia. Nah,
Apakah sesuai dengan aturan 3? Bila H ini kita tuliskan MIA, oh jelas ini tidak sesuai. Kenapa? Karena pada aturan yang ketiga tadi, bahwa penulisan anggota himpunan itu cukup satu kali saja. Nah, bila kita perhatikan penyusun kata Mamma Mia sebenarnya hanya ada 3 huruf, yaitu M, ya, kemudian A, kemudian I. Ada 3 huruf saja, M, I, dan A. Sehingga H itu bisa kita tuliskan sebagai H sama dengan M, I, A, atau H sama dengan A, I, M, atau H sama dengan I, A, M. Ini dibolak-balik sama saja karena pada penulisan anggota himpunan urutan itu tidak diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana penulisan himpunan jika anggotanya itu sangat banyak tapi masih terhingga? Terhingga itu artinya masih terbatas, ya. Maka cukup kita tuliskan minimal 4 anggota pertama, kemudian kita lanjutkan dengan tanda titik sebanyak 3, dan diakhiri dengan menulis anggota terakhir dari himpunan tersebut. Supaya lebih paham, kita ke contoh. Misalnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nah, ini bila kita tuliskan sama anggotanya 1 sampai 99 ya, itu akan sangat banyak sekali dan tentunya akan memakan tempat karena anggotanya banyak. Maka bisa kita tuliskan 4 anggota pertamanya dan kemudian dilanjutkan dengan tanda titik sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan anggota terakhir himpunan tersebut. 4 anggota pertama adalah 1, 2, 3, 4, dilanjutkan dengan tanda titik sebanyak 3 kali, kemudian anggota himpunan terakhirnya adalah 99. Kenapa bukan 100? Karena ini pernyataannya kurang dari, maka 100 ini tidak termasuk dalam himpunan A. Seperti itu ya. Tentunya tetap ya dibatasi dengan kurung kawal di awal dan di akhir. Berikutnya, nah tadi kalau anggotanya banyak dan terhingga. Nah, sekarang bila jumlah anggotanya tak terhingga, gimana ya cara penulisannya? Bila anggotanya tak terhingga, maka yang perlu kita tulis yang pertama tetap ya minimal 4 anggota pertamanya saja, kemudian dilanjutkan dengan tanda titik sebanyak 3 kali dan langsung ditutup dengan kurung kurawal. Jadi kita tidak perlu menuliskan anggotanya yang terakhir karena kita tidak tahu anggota yang terakhirnya itu siapa dan berapa, mungkin ya bilangan berapa, karena anggotanya itu jumlahnya tak terhingga. Sebagai contoh, D adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, di sini hanya dikatakan sebagai bilangan ganjil, tidak ada batasannya, kurang dari berapa atau di antara berapa, tidak ada batasannya seperti itu. Maka ini jumlah anggotanya tentunya tidak terhingga banyaknya. Maka penulisannya cukup kita tuliskan 4 anggota di awal, kemudian dilanjutkan titik 3 dan ditutup kurung kurawal. Jadi seperti ini ya. Anggota awalnya ada 1, 3, 5, dan 7, kemudian ini kita lanjutkan dengan tanda titik 3 dan langsung ditutup dengan tanda kurung kurawal. Itu tadi ya. Jadi itu tadi menyajikan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Nah, sebelum kita ke notasi pembentuk himpunan, baiknya kita kenalan dulu dengan simbol berikut ini. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya sebelumnya simbol seperti ini. Simbol ini menyatakan suatu objek sebagai anggota himpunan. Nah, kalau simbolnya dicoret seperti ini, berarti menyatakan kebalikannya, yaitu suatu objek yang bukan anggota dari suatu himpunan. Jadi kalau simbolnya seperti ini, berarti itu menyatakan anggota himpunan. Kalau simbolnya ini dicoret seperti itu, maka menyatakan bukan anggota himpunan. Sebagai contoh, misalnya A adalah himpunan 5 huruf yang pertama, maka anggotanya A adalah A, B, C, D, dan E. Maka B itu adalah anggota dari A, dituliskan dengan simbol seperti itu. Bacanya B merupakan anggota atau elemen dari himpunan A. Sementara M itu bukan anggota atau elemen dari A. Maka penulisannya seperti ini ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi itu hampir sama dengan simbol ya.
Jadi misalnya ini B adalah himpunan nama-nama hari dalam seminggu. Bila kita tuliskan dalam notasi himpunan, maka penulisannya seperti ini. B sama dengan X, ya, dimana X-nya itu adalah anggota dari nama hari dalam seminggu. Ini cara membacanya adalah B adalah himpunan semua X dengan syarat X adalah nama hari dalam seminggu. Selanjutnya, G adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Maka penulisan simbolnya atau notasinya adalah G sama dengan X. Nah, ini syaratnya kurang dari 12 dan X-nya adalah anggota bilangan genap. Ini bacanya adalah G adalah himpunan semua X dengan dengan syarat X bilangan genap kurang dari 12. Ini ya, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kesamaan himpunan. Apakah mungkin dua himpunan atau lebih itu bisa dikatakan sama? Mungkin saja ya, tapi harus memenuhi syarat berikut ini. Jadi dua himpunan atau lebih itu bisa dikatakan sama jika setiap anggota pada himpunan yang satu juga merupakan anggota himpunan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi artinya dua buah himpunan itu dikatakan sama apabila memiliki anggota yang sama. Ya, jadi anggotanya itu sama antara himpunan, misalnya himpunan A dengan himpunan B itu anggotanya sama. Contohnya ya, ada himpunan A yang anggotanya adalah H, A, S, I, dan M. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya adalah H, I, S, A, M. Bila kita perhatikan secara urutannya memang tidak sama ya urutannya. Namun pada penulisan himpunan sekali lagi urutan tidak diperhatikan. Maka kita cukup lihat apakah setiap anggota A itu juga merupakan anggota B. A memiliki H dan B juga memiliki H. A memiliki A, B juga memiliki A. S anggota dari himpunan A dan S juga merupakan anggota himpunan B. I anggota himpunan A dan I juga anggota himpunan B. M anggota himpunan A dan M juga anggota himpunan B. Jadi antara himpunan A dan himpunan B ini memiliki anggota yang sama. Maka bisa dikatakan bahwa A dan B ini sama, atau himpunan A itu sama dengan himpunan B. Bisa dipahami ya anak-anak? Ya, demikianlah materi dari Ibu Mela tentang menyajikan himpunan dan juga kesamaan himpunan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.